Halo, selamat pagi kawan bisa, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia tak kurang satu apapun. Berjumpa lagi dengan saya Tia, yang akan menemani kawan bisa di acara Bincang Sehat, bincang santai seputar kesehatan. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube RSUD Dungus ini karena akan banyak sekali informasi yang menarik seputar kesehatan yang akan kita dapatkan. Jangan lupa like and subscribe ya di bawah. Kali ini kita akan membahas topik yang akan menambah wawasan kalian. Wawasan yang akan kita kupas kali ini adalah tentang kesehatan jantung dengan judul Kenali Kondisi Jantungmu Sedini Mungkin bersama Dr. Desi Eka Wardani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi kawan bisa, Dr. Desi ini adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang sehari-harinya bertugas di RSUD Dungus. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Apa Tia. kabar dok? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga demikian juga dengan Mbak Tia. Amin. Terima kasih dokter atas waktunya sudah meluangkan pada pagi hari ini untuk memberikan sedikit wawasan dan pengetahuan untuk masyarakat sekitar. Tidak hanya yang ada di sekitar rumah sakit ini aja, tapi juga bisa diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia ya dok ya. Iya dokter, langsung saja kita akan berbicara mengenai jantung. Kita akan meng-cross-check sedikit-sedikit agar kalian itu paling enggak tahulah kapan kita harus mengenali kondisi jantung kita sendiri. Tidak hanya mulai dari yang dulu bisa dikatakan penyakit jantung tuh penyakit yang dibawa oleh orang tua ya dok ya. Maksudnya lanjut usia dulu image-nya. Cuman sekarang saya tahu kebanyakan itu bayi pun sudah ada yang punya penyakit jantung ya dok ya. Nah, sejak kapan sih dok kita harus mengecek jantung kita sendiri itu? Oke, kalau pertanyaannya sejak kapan, itu otomatis kita bicara tentang background-nya. Gejala apa yang menyebabkan seseorang itu harus aware dia memiliki penyakit jantung atau tidak. Gejala utama yang paling sering ada pada seseorang yang menderita penyakit jantung itu utamanya adalah dengan keluhan sesak nafas. Jadi pasien datang dengan keluhan sesak, kemudian nyeri dada atau dada perasaan berdebar atau bengkak pada kedua kaki. Memang itu yang paling sering. Kemudian pasien-pasien dengan datang dengan keluhan utama tersebut akan kita gali. Apa yang digali? Yaitu faktor resiko. Faktor resiko itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu beresiko untuk menderita penyakit jantung. Jadi tidak serta-merta orang sesak nafas itu semuanya sakit jantung, tidak. Itu harus digali lebih lanjut. Faktor resiko apa pada seseorang yang high risk untuk menderita penyakit jantung, yaitu utamanya pasien-pasien dengan hipertensi atau darah tinggi, kemudian mereka dengan diabetes mellitus atau kencing manis, dengan riwayat stroke, mereka dengan obesitas atau berat badannya yang berlebih, kemudian dengan riwayat perokok berat, kemudian ada riwayat kolesterol tinggi, dan inaktivitas fisik, artinya mereka-mereka yang jarang sekali olahraga gitu. Begitu. Terus kemudian mereka juga dengan riwayat jantung pada keluarga. Jadi ada riwayat stroke atau riwayat jantung yang lain pada bapak, ibu atau saudara itu memang lebih beresiko. Oke. Jadi itu penyakit jantung ini tuh sangat banyak faktornya, faktor resikonya juga banyak. Bisa tidak hanya dari kalangan lanjut usia, tapi juga dari bahkan anak-anak ya dok ya. Jadi itu paling enggak kita itu mengerti bahwa sakit jantung itu dimulai dari sesak nafas, terus ada rasa berdebar di dada, sama nyeri ya dok ya tadi. Nyeri dada dan terakhir adalah kakinya bengkak. Jadi setidaknya secara garis besar gejala umum yang harus kita mulai waspadai dari sekarang, baik dari segala usia adalah nyeri dada, sesak nafas, jantung berdebar, kaki bengkak. Itu berlaku untuk segala usia ya dok ya? Berlaku untuk segala usia. Baik, untuk judulnya adalah screening ya. Screening. Kenali dini. Artinya adalah sebelum mencapai pada tahap yang lebih lanjut, pada tahap yang lebih berat, itu alangkah lebih baiknya kalau di screening, dikenali dini, jadi lebih diterapi lebih awal. Otomatis nanti kita harapkan outcome-nya atau hasilnya agar tidak mencegah untuk terjadi hal yang lebih berat lagi. Terus tadi mungkin Mbak Tia sempat bahas tentang anak-anak atau bayi. Itu sebenarnya bahasan dalam tanda kutip lebih lanjut lagi. Karena memang pada bahasan kali ini itu memang kita membahas secara umum. Kalau yang pada anak, pada bayi itu memang
ada namanya penyakit jantung bawaan ya. Jadi pada mereka-mereka yang memang lahir dengan jantungnya itu tidak normal, entah ruang-ruang jantungnya itu ada yang bocor, sekatnya yang bocor seperti itu, atau pembuluh darahnya yang bermasalah, anomali sejak dia lahir. Itu bahasan yang lebih spesifik lagi. Iya, yang lebih spesifik. Tapi secara garis besar yang screening umumnya adalah yang tadi ya, Dok ya. Lalu kalau andaikan pasien itu dengan sendirinya datang hanya untuk screening ke pemeriksaan jantung aja, itu prosesnya biasanya apa aja sih, Dok? Apakah nanti akan diperiksa yang lain-lain atau cukup konsultasi aja atau gimana, Dok, biasanya? Kalau pada usia-usia yang seperti saya ya, Dok ya, maksudnya kan usia yang mulai aware itu adalah usia 20 tahunan ke atas ya, Dok, maksudnya di usia-usia yang produktif, tapi kita kadang nggak menyadari. Kadang kan saya tahu pasien itu datang masih muda, tiba-tiba datang mengeluhkan hanya nyeri dada, tapi hanya selang beberapa saat kadang sudah nggak ada. Itu apakah bisa mengarah, katanya kan masih bilangnya sakit jantung, katanya mungkin ada yang bilang itu kalau orang tua dulu tuh bilangnya jantungnya kenapa gitu, bermasalah, masuk angin duduk ya, itu loh, Dok. Kan kadang masyarakat awam di sekitar kita itu kan kebanyakan pasti bilangnya masuk angin duduk. Nah, apakah masuk angin duduk itu juga termasuk penyakit jantung, Dok? Atau mungkin bisa dijelaskan dengan gamblang apa sih sebetulnya masuk angin duduk yang dibilang orang, karena datang nyeri terus nyampe di rumah sakit ternyata sudah tidak ada. Itu gimana, Dok? Bilangnya pasti kan mereka menganggapnya itu masuk angin duduk, itu pasti gitu. Ya, pada prinsipnya balik lagi. Kalau untuk teknis, diagnostik namanya ya. Diagnostik seseorang itu kita nilai, kita diagnosis sebagai sakit jantung itu tentu saja ada step-stepnya. Tidak serta-merta semua penyakit, semua orang dengan keluhan nyeri dada itu pasti sakit jantung koroner. Itulah fungsinya datang ke dokter, jangan mendiagnosis sendiri, gitu. Datang ke dokter, kita akan gali, ya, kita gali nyeri dadanya seperti apa, munculnya dengan stimulus atau pencetus apa, selama berapa lama, kambuh-kambuhan atau tidak, faktor resikonya ada atau tidak, itu akan kita gali, namanya anamnesa. Jadi tanya jawab. Jadi seorang dokter itu tidak mengobati serta-merta hanya dari misalkan dari rekaman jantung, tidak, itu harus kita gali. Terutama balik lagi saya faktor resiko. Jadi di sini kan yang ingin saya gaungkan adalah intinya kenali jantungmu sedini mungkin, screening kan. Nah, prinsipnya adalah yang screening itu kalau ada keluhan itu tadi, misalkan Mbaknya sebut keluhan nyeri dada, kemudian atau tidak ada keluhan itu pun, tapi ada riwayat-riwayat tersebut. Jadi riwayat dengan hipertensi, riwayat dengan diabetes, itu lebih baik memang di screening. Nah, tadi Mbak Tia juga sempat tanya mungkin nanti prosesnya seperti apa? Kan anamnesa, digali faktor resikonya, kemudian riwayat keluarga. Lalu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai dengan keluhannya. Jadi kalau pasien dengan keluhan nyeri dada akan kita lakukan rekam jantung gitu. Kemudian rekam jantung, kalau dari rekam jantung itu masih diperlukan pemeriksaan lanjutan, ada namanya treadmill test. Kemudian bisa CT kardiak, bisa kateterisasi jantung juga. Itu lebih lanjut lagi. Tapi yang jelas pasien dengan keluhan nyeri dada, apalagi dengan faktor resiko, datanglah ke dokter jantung untuk dilakukan screening. Karena memang yang paling ditakutkan itu kalau sebabnya adalah sakit jantung koroner. Gitu. Memang ada sebab-sebab yang ada. Jadi mungkin saja itu hanya di otot, tulang dan sendi nyerinya. Tapi yang ditakutkan betul. Berarti secara nggak langsung maksudnya sesuatu yang hanya sepele ya, Dok, ya. Meskipun kita kelihatan sehat, tapi sesuatu yang sepele, apalagi kita punya bakat, maksudnya kayak seperti keluarga yang hipertensi, faktor resiko dari orang tua, kita harus lebih aware lagi karena kemungkinan besar kita akan mendapatkan penyakit apa, Dok? Penyakit keturunan ya kalau orang awam bilang itu ya, Dok, ya. Berarti tidak hanya orang yang merasa jantungnya yang empat tadi, yang gejala secara umum, tetapi faktor resiko yang tertinggi yang terdapat dari keluarga, diabetes ya, Dok, terutama karena sekarang ini kebanyakan sepertinya diabetes itu, kencing manis itu sangat bergandengan erat sama penyakit jantung ya, Dok, itu. Gitu. Oke. Diabetes, hipertensi, kemudian obesitas itu memang harusnya di screening, terutama kalau usianya 45 ke atas pada pria atau pada wanita itu yang sudah mengalami menopause. Gitu. Ya, wajib ya, diwajibkan untuk screening ya, Dok, ya. Usia 45. Jadi kalian yang punya usia 45 atau sebelumnya tapi punya bakat keluarga bisa mungkin mengecekkan diri untuk kondisi kalian, kondisi jantung terutama.
Dan apabila tidak pernah ada keluhan, sebaiknya di usia 45 kita sudah mulai untuk cek jantung kita. Apakah jantung kita itu baik atau enggak, karena tidak menutup kemungkinan dari segala faktor pola hidup ya dok ya. Ada nggak sih dok faktor ini pola hidup sekarang yang sangat beresiko untuk mengarah ke penyakit jantung dok? Maksudnya kayak dari makanan atau apa gitu, ada nggak dok? Memang pola hidup itu sendiri mempengaruhi segala macam penyakit, termasuk penyakit jantung ya. Yaitu pola hidup yang bagaimana, mulai dari makan makanan yang sehat. Artinya kalau tinggi kolesterol itu otomatis ya lebih beresiko dibandingkan mereka dengan yang dengan pola makan yang lebih sehat. Kemudian juga sedentary life, jadi relatif tidak aktivitas, dalam arti tidak rutin olahraga seperti itu. Kemudian juga masalah pengaturan berat badan, artinya berat badan ideal itu harus dijaga. Itu berbeda dengan mereka yang obesitas atau overweight, itu lebih beresiko memang. Gitu. Ya, kemudian juga jika memang sudah terkena darah tinggi ataupun diabetes kencing manis, itu yang memang harus dikontrol karena itu adalah faktor resikonya. Artinya ya kalau sudah punya penyakit ya dikontrol aja agar tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Terus maaf tadi Mbak Tia mungkin sempat menyebutkan masalah angin duduk. Kalau angin duduk itu memang istilah awam untuk mereka, kita nyebutnya angina pectoris. Jadi penyakit jantung koroner yang dia akan hilang timbul dengan aktivitas sedang berat dia muncul, kemudian dengan istirahat dia membaik gitu. Ya, seperti itu ya dok ya, maksudnya angin duduk itu ternyata dalam bahasa medisnya namanya adalah tadi apa dok? Angina pectoris. Angina pectoris ya. Angina pectoris. Jadi memang benar ya dok, maksudnya mereka menganggapnya itu masuk angin duduk, tapi ternyata itu adalah seperti penyakit jantung koroner ya dok ya. Mungkin ya mungkin kan itu banyak kasus ya, nggak bisa semua disamaratakan. Masuk angin itu sakit jantung koroner tidak. Itulah balik lagi semua yang mendiagnosis adalah dokter. Prinsipnya seperti itu. Terus kita membahas penyakit jantung koroner ya dok ya, kan penyakit jantung itu kan ada banyak. Yang banyak diketahui orang secara garis besar adalah penyakit jantung koroner. Apa sih dok penyakit jantung koroner itu, dan perbedaannya sama yang penyakit jantung biasa tuh apa? Apakah ada perbedaannya atau ada persamaannya atau gimana dok itu? Spektrum penyakit itu banyak. Begitu juga dengan penyakit jantung ya. Dari penyakit jantung itu sendiri mungkin orang yang paling sering mendengarnya itu penyakit jantung koroner, dan itu yang paling ditakutkan. Ya, penyakit jantung koroner itu kondisi di mana pada pembuluh darah koroner, ya pembuluh darah yang memberikan asupan suplai oksigen, suplai nutrisi ke jantung itu mengalami penyempitan. Dan biasanya karena plak. Karena di situ ada penyempitan, akhirnya suplai oksigen, suplai nutrisi itu berkurang. Akhirnya muncullah keluhan nyeri dada tersebut. Di samping itu ada lagi penyakit jantung yang namanya penyakit jantung bengkak. Ya, penyakit jantung bengkak itu kondisi di mana jantungnya relatif membesar itu karena banyak hal. Bisa karena darah tinggi yang tidak terkontrol, bisa karena sakit jantung koroner sehingga menyebabkan di situ ada gangguan fungsi pompa, muncullah keluhan sesak nafas, bisa karena penyakit jantung katup, jadi katupnya bocor, atau sakit jantung bawaan. Mungkin orang pernah bilang yang gagal jantung gitu, gagal jantung. Terus kemudian ada lagi yang mungkin jarang dikenali orang, itu yang disebut sebagai penyakit jantung irama atau aritmia. Jadi pada perasaan berdebar, apa tuh berdebar itu sebenarnya? Berdebar itu kondisi di mana seseorang itu bisa merasakan bahwa denyut jantungnya itu tidak normal. Tidak normal yang bagaimana dok? Tidak normal itu bisa karena terlalu cepat atau terlalu lambat. Normal itu 60 sampai 100. Ya, otomatis kalau di luar batas dalam tanda kutip, seseorang akan tidak nyaman, entah itu terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Jadi berdebar yang rasanya nggak enak gitu. Atau bisa juga masih dalam range 60 sampai 100, tapi irama jantungnya itu irregular, tidak menentu berarti ya dok. Jadi normalnya kan tuh irama jantung itu teratur, tapi ketika itu ada ketidakteraturan, maka seseorang itu akan merasa tidak nyaman. Seperti itu. Jadi dia akan merasakan, kadang itu memang harus digali. Artinya kadang pasien itu tidak bisa mengutarakan apa yang sebenarnya dia rasakan. Itu benar-benar harus penggalian. Anamnesa itu penting sekali bagi seorang dokter gitu. Itu sangat penting. Jadi memang harus digali pendekatan ke pasien. Seperti dia merasakan, kita tanya, jadi
pertanyaan itu ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan tertutup. Iya. Ya. Untuk untuk penggalian tertentu memang kita harus pertanyaan tertutup. Jadi pasien ini diarahkan. Pernah enggak? Masa Bapak nggak pernah merasakan kayak merasa denyut jantungnya tuh ada yang loncat-loncat atau kadang skip. Jadi kayak ada yang berhenti. Itu pasien kan tidak bisa mengungkapkannya. Kadang dia bilang pokoknya nggak enak aja dok di sini. Nah itu Rasanya. kita yang harus pintar-pintar untuk menggali gitu. Dan begitu direkam jantung, dilakukan pemeriksaan irama jantung, moro-moro ya memang bermasalah dan itu sekian puluh tahun dia tidak mengetahuinya. Tidak dirasakan tidak ya, Dok, ya? dirasakan, tidak mengetahui, tidak diperiksakan. Terus tahu-tahu sudah seperti itu. Makanya memang balik lagi ke tujuan utama dari podcast ini adalah untuk mengajak mengenali sedini mungkin. Iya, baik. Lebih baik tahu sedini mungkin, diterapi sedini mungkin. Kalau memang toh datang ke dokter jantung ternyata jantungnya tidak apa-apa kan sudah clear. Iya. Artinya sudah lega gitu. Kalau memang ternyata terdiagnosis, ya mari kita terapi bersama-sama. Oh iya, iya dok. Terus andaikan kita sudah semangat untuk periksa jantung, kalau tidak ada, alhamdulillah ya dok ya, paling tidak sedini mungkin kita mengenali bahwa jantung kita sehat. Nah, seandainya pada saat pemeriksaan jantung itu kawan bisa menemukan kondisi jantungnya, ternyata ada penyakit jantung lah, entah itu jantung koroner atau jantung bawaan atau apapun itu jenisnya. Langkah-langkah agar tidak memperburuk keadaan penyakit ini tuh bagaimana dok? Ya, jadi sini saya mau bilang penyakit jantung itu adalah penyakit kronis ya. Kronis itu maksudnya apa dok? Penyakit kronis yang artinya pasien harus hidup dengan penyakit tersebut sampai akhir hayatnya, istilahnya begitu. Bagaimana sampai akhir hayatnya? Beda dengan penyakit lain, misalkan batuk pilek atau diare. Pasien minum obat 3 hari sembuh, selesai semua masalah, dia bebas obat gitu. Tapi dengan orang dengan penyakit jantung itu utamanya adalah satu, patuhi anjuran dokter. Patuhi anjuran dokter itu yang bagaimana? Yang jelas nomor 1 adalah obat diminum ya. Jadi nggak usah bingungi saya harus makan apa, saya nggak boleh makan apa. Ya tadi juga saya barusan visito, pasien itu mesti yang ditanya saya tuh harusnya makan apa, saya nggak boleh apa. Tidak. Yang utama adalah obat yang diberikan minumlah. Iya, itu yang nomor 1. Nah saya minum obat setiap hari, nanti apa sih ginjal saya nggak sakit dok? Apa nggak nanti jadi gagal ginjal? Iya, dok, obat iya. itu melindungi, ya. Melindungi, semua itu pasti ada risk dan benefitnya, artinya semua harus ditimbang. Katakanlah ada resikonya, lah kalau resikonya itu jomplang dibandingkan manfaatnya, ya apa terus nggak mau hanya karena resiko yang lebih kecil dibanding manfaat. Nah kalau obat itu nggak diminum, kemudian jatuh dalam kondisi yang lebih fatal, ya jadi serangan jantung akut atau pasien dengan irama jantung yang nggak beraturan jadi stroke, itu nanti ibaratnya itu resiko dibandingkan manfaatnya itu jauh sekali. Jadi yang pertama memang minumlah obat yang diberikan dokter, itu yang pertama. Yang nomor 2, waktunya kontrol lah, karena obat itu tidak selamanya sama. Gunanya ke dokter tuh apa? Dicek tanda-tanda vitalnya, tensi, nadi, kemudian dilakukan pemeriksaan auskultasi itu untuk melihat apakah dosisnya itu sudah tepat, apakah ada efek samping yang tidak diinginkan. Jadi dokter itu bisa menaikkan, menurunkan dosis atau menggantinya dengan obat yang mungkin bagi pasien lebih kompatibel, lebih cocok, istilahnya seperti itu ya. Terus kemudian yang ketiga, balik lagi lifestyle. Jadinya memang harus diatur untuk gaya hidupnya, pola makan yang baik, kemudian olahraga yang teratur, jaga berat badan ideal. Terus kemudian kalau memang ada yang high dalam arti high tensinya, hipertensi, ya tensinya harus dikontrol. High gula darahnya, pasien dengan diabetes ya itu juga harus dikontrol. High berat badannya, otomatis ya berat badannya harus dijaga, berat badan ideal, seperti itu. Berarti karena selama ini kan pasti orang yang kena sakit jantung itu ya dok, pasti kan dapat obat jantung yang lebih banyak. Yang saya tahu seperti om saya itu pribadi, beliau didiagnosa penyakit jantung, memang dia tuh dapat obat yang sangat banyak sekali ya dok ya. Memang sempat saya tuh tanya, kenapa sih kok nggak rutin minum obat? Pasti jawabannya kebanyakan obatnya. Terus nanti kalau aku ngerusak ginjalku piye? Wong aku loh minumku nggak banyak, terus suruh minum obat. Terus nanti akhirnya kalau ginjalku rusak gimana? Sebetulnya kan pasti dokter itu memikirkan mana keuntungan, mana kerugiannya. Pasti kan sudah ditimbang ya dok ya. Jadi kawan bisa itu jangan pernah berpikir bahwa dokter memberikan obat itu lebih dari dosis ya dok ya. Semua sudah ditakar, sudah sesuai dengan penyakitnya, dan
lebih baik minum obat daripada tidak. Yang dianjurkan oleh dokter ya dok, bukan minum obat asal sembarangan ya teman-teman kawan bisa ya. Jadi memang apabila kita didiagnosa mempunyai suatu penyakit tertentu, terutama seperti penyakit jantung ini ya dok ya, satu, minum obat yang rutin. Pastikan selalu minum obat sesuai dengan jamnya, sesuai dengan waktunya, dan apabila sudah mendekati habis, kita harus kontrol rutin ke rumah sakit atau ke dokter yang memang sudah dipercayai. Ngoten nggih dok nggih. Nggih. Iya dok, mungkin sedikit banyak tadi sangat banyak sekali wawasan untuk kawan bisa pada pagi hari ini. Mungkin Dokter Desi bisa memberikan satu atau dua patah kata kepada kawan bisa tentang manfaat kita mengenali kondisi jantung kita sedini mungkin, dan kepada orang yang sudah punya penyakit jantung, bagaimana sih menyemangatinya. Biasanya kan pasti capek ya dok ya, minum obat itu kan pasti lelah. Mungkin Dokter Desi bisa memberikan semangat dan motivasi. Monggo dok. Iya, pada prinsipnya begini ya, jargon ini pasti ada dari zaman dulu. Mencegah lebih baik mengobati, kemudian lebih cepat lebih baik, itu ada di berbagai ranah aspek apapun dalam kehidupan ya. Itu satu hal. Gini, jadi orang dengan keluhan-keluhan, dengan faktor resiko itu memang harus dilakukan screening. Screening itu nanti outnya tuh ada dua. Dalam arti apakah ia terdiagnosa atau ia bukan penyakit jantung. Kalau bukan penyakit jantung, hasilnya apa? Lega, sudah, happy. Tapi kalau terdiagnosa dengan penyakit jantung, itu outcome-nya adalah berarti harus diterapi, termanage sedini mungkin, akhirnya tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Gitu, agar tidak fatal. Karena mungkin ya teman-teman tentunya tahu bahwa penyakit jantung itu adalah salah satu penyakit yang paling mematikan dan dia bisa mendadak. Karena itu kan harus dicegah agar tidak jatuh dalam kondisi yang lebih berat gitu. Jangan takut untuk screening ya. Dan bagi mereka yang sudah terdiagnosa dengan penyakit jantung, yang jelas memang tadi sudah kita bahas juga, yaitu memang harus minum obat teratur, kemudian waktunya kontrol, harus kontrol rutin dan jaga pola hidup sehat. Jangan takut untuk minum obat ya, karena obat itu prinsipnya adalah melindungi agar tidak jatuh dalam kondisi yang lebih fatal ya. Kemudian mungkin sahabat di rumah juga pasti mikir, minum obat banyak, capek tiap hari, jumlahnya banyak, udah lelah lah pokoknya untuk minum obat. Ini saya mau menyampaikan ya, bersyukurlah. Kenapa dok harus bersyukur? Karena masih ada obatnya dan teman-teman masih mampu untuk membelinya, istilahnya gitu kan, di cover oleh BPJS. Bagaimana dengan mereka-mereka yang memiliki penyakit yang sebenarnya mereka pengen sembuh, mereka mau berusaha, mereka mau membeli obat apapun itu, tapi tidak ada obatnya atau mungkin tidak mampu untuk membelinya. Jadi bersyukurlah, karena kalau dalam hal ini penyakit jantung kronis itu masih ada obatnya, masih tersedia. Jadi sudah di depan mata, tinggal diminum saja. Itu saja pesan saya. Kemudian prinsipnya ya, kenali jantungmu, itu artinya menyayangi dirimu. Ya. Begitu. Sayangi dirimu dimulai dari jantungmu ya dok ya. Karena kita hidup tiap hari dengan jantung yang berdebar. Dan alhamdulillah setiap hari berdetak ya dok ya. Andaikan suatu ketika memang kita diberikan ujian atau cobaan mendapatkan suatu penyakit yang berhubungan dengan jantung ya, kita ucapkan alhamdulillah, yang penting masih berdetak dan masih bisa diobati. Ngoten nggih dok nggih, leres nggih dok. Iya kawan bisa, tak terasa sudah 30 menit berlalu. Kita menemani di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber pada pagi hari ini bermanfaat dan memberikan dampak positif, tidak hanya untuk kawan bisa tapi untuk masyarakat Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dokter Desi yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela jadwal prakteknya. Terima kasih banyak bisa live di sini. Semoga kita bisa bertemu kembali. Dan bagi kawan bisa yang ingin ketemu dengan Dokter Desi, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Dungus yang beliau praktek setiap hari ya dok ya, dimulai dari pukul jam 8 pagi. Jika kawan bisa ingin screening diri sendiri yang berada di sekitar daerah rumah sakit atau dari luar daerah lain, monggo bisa datang ke RSUD Dungus bertemu dengan Dokter Desi mulai jam 8 sampai jam 12 siang. Ya, dengan
selesainya acara pada pagi hari ini, Dok. Terima kasih banyak. Semoga kalian harus bisa selalu mawas diri dengan kesehatan jantung kalian. Cukup di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di bincang episode selanjutnya. Terima kasih. Selamat jalan kawan bisa.